Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Kembali bersama Bapak di pertemuan kedua mengenai materi fikih kelas 5. Di pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, gimana sih kabar dari adik-adikku semua? Apakah sehat semua di sini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga adik-adik semua lengkap tetap seperti ini, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa untuk memulai pelajaran agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala zinniya wa ala kulli niyatis shalihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, anak-anakku semua di sini sudah siap mulai belajar mengenai materi fikih? Baik, siap. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Di sini membahas tentang apa? Angkat tangannya. Ya, benar sekali. Jadi materi kemarin itu kita membahas tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah harta yang dikeluarkan seseorang untuk dalam bentuk harta makanan pokok yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu dan takaran tertentu yang sudah diatur dalam agama Islam. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi kali ini kita akan membahas terusan atau bab selanjutnya dari materi zakat fitrah, yakni mengenai infak dan sedekah. Apa itu infak dan sedekah? Infak itu secara bahasa berasal dari kata nafaqah yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Dan secara istilah atau secara terminologinya itu adalah nafkah atau harta yang dinafkahkan dan dibelanjakan untuk meraih ridho Allah atau diberikan atau dijalankan dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil infak ini juga banyak di dalam Al-Qur'an, tetapi sebagai singkat saja, dalil dalam Al-Qur'an itu contohnya satu dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Jadi dari ayat Al-Imran ayat 92 ini, kita belum dikatakan berinfak dengan tulus dan ikhlas jika di dalam niat kita masih terdapat hal-hal yang buruk, seperti halnya ria, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya apabila ingin berinfak dalam sesuai dengan ayat ini, bahwa berinfaklah dengan hal-hal yang kita cintai. Kita berinfak itu haruslah dengan hal-hal yang tentunya yang diutamakan adalah yang kita miliki dan yang kita cintai, itu yang seharusnya kita infakkan. Misalkan kita punya uang 10.000 dan 20.000, dan di situ posisinya kita ingin berinfak. Untuk agar afdolnya infak itu diberikan dengan ikhlas, keinginan kita harus disamakan dengan apa yang akan kita berikan. Misalkan 10.000 dan 20.000 nih. Contoh ya anak-anak semua, hal yang kita suka itu pasti nominal yang besar, 10.000 dan 20.000. Jadi sebelum kita memberikan yang paling besar, alangkah baiknya kita berniat, wah kalau saya memberikan 20.000 apakah saya ikhlas, dan apakah saya ikhlas memberikan 10.000 dan lain sebagainya. Jadi diawali dengan niat, setelah itu baru memberikan sedekah atau infak dengan hati yang tulus. Seperti itu. Berikanlah infak yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya di sini adalah infak dari harta yang terbaik yang kita miliki, dan tentunya disertai dengan keikhlasan di dalam hati kita tanpa ada niatan untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain. Baik. Selanjutnya setelah membahas tentang pengertian infak di sini, apakah sudah mengerti semuanya atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya.
Baik, apabila sudah dimengerti semua, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai ketentuan infak. Yakni ketentuan sudah melekat halnya dengan hukum. Hukum infak. Hukum infak itu tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang diniatkan oleh diri kita sendiri untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini menganjurkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar memberikan kepada orang lain itu hal-hal yang baik. Jadi di sini ada kategori hukum-hukum dalam memberikan infak. Yang pertama, wajib, sunnah, mubah, dan juga haram. Yang termasuk dengan infak yang wajib adalah yang pertama, membayar zakat. Seperti materi sebelumnya, yakni membayar zakat fitrah. Itu wajib untuk semua orang. Yang selanjutnya itu membayar mahar pengantin. Apabila nanti anak-anakku semua sudah pada besar, itu nanti akan mengenal apa itu yang namanya mahar pengantin. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu menafkahi istri. Itu juga nanti materinya jauh di sini. Maksudnya nanti kalian akan tahu sendiri bahwa itu salah satu contoh. Menafkahi istri adalah contoh dari infak yang wajib dilaksanakan. Dan yang terakhir, infak wajib itu salah satu contohnya menafkahi istri yang sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. Nah, yang selanjutnya yakni infak yang sunnah. Infak yang sunnah ini yang pertama yaitu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Dan yang kedua itu ada infak untuk kepentingan umum seperti biasa kita berinfak ke masjid, berinfak untuk pembangunan musola dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu termasuk infak yang sunnah. Yang ketiga, infak menolong orang musibah itu adalah infak yang disunahkan. Dan yang selanjutnya, infak yang mubah seperti memberikan hadiah kepada teman saat berulang tahun, memberikan hadiah kepada teman saat dia meraih penghargaan dan lain sebagainya. Itu termasuk infak yang mubah atau diperbolehkan di dalam agama. Dan itu baik, sama mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala. Tentunya dengan niat yang tulus. Selanjutnya yang ini infak haram adalah infak yang tidak diperbolehkan. Jadi infak ini bukan hanya diperbolehkan dan dianjurkan saja atau bahkan diwajibkan, tetapi ada juga infak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu infak yang diharamkan? Adalah infak non muslim untuk mencegah, untuk memberantas dan menghancurkan syiar agama Islam. Jadi orang-orang yang bersedekah, misalnya ke Amerika nih contoh saja ya. Amerika berinfak kepada Israel untuk menghancurkan warga Palestina. Itu adalah sungguh nyata bahwa infak yang mereka lakukan atau Amerika lakukan itu adalah infak yang haram. Karena untuk memutus dan membunuh orang-orang di Palestina. Itu adalah salah satu bentuk yang nyata yang hingga kini masih kita lihat bahwa infak yang haram itu contohnya seperti itu. Dan yang selanjutnya, infak bukan karena Allah. Itu adalah infak yang diharamkan anak-anakku semua. Kenapa? Karena infak kepada Allah, selain Allah itu adalah hukumnya musyrik. Musyrik itu dosa besar bahkan, dan itu tidak diperbolehkan. Apalagi berinfak, misal berinfak dengan niat Tuhan yang lain dan lain sebagainya, itu dilarang oleh agama. Selanjutnya sampai sini semuanya apakah sudah dimengerti? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut ke yang selanjutnya mengenai rukun infak. Rukun infak itu ada 4. Ada pemberi infak, istilahnya itu munfik. Munfik beda dengan munafik, karena munfik ini adalah pemberi infak. Yang kedua yaitu ada pemberi infak yang biasa disebut dengan munfik lahu. Terus ada barang yang diinfakkan dan penyerahan atau ijab kabul. Gitu. Syarat-syarat infak. Syarat-syarat infak ini ada beberapa hal. Yang pertama, syarat untuk munfik, contohnya itu orang yang memiliki harta berlebih. Jadi orang yang kurang hartanya itu tidak dianjurkan untuk memberikan infak. Terus selanjutnya, syarat orang yang diinfakkan yaitu harta yang boleh disarufkan atau dibelanjakan. Jadi orang yang berhak menerima infak ini adalah salah satunya contoh yaitu orang yang kurang mampu, seperti itu. Tata cara infak ini juga diatur dalam agama. Ada beberapa golongan yang berhak menerima infak yang tertaut kalau tidak salah di dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang
bunyinya Qul ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas. Baik, Bapak ulangi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi anak-anakku semua, itu ayatnya tadi. Bapak minta untuk dicerna semuanya. Maksudnya di sini kita pahami bersama bahwa dalam ayat ini ada beberapa golongan yang berhak menerima infak yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Yang pertama, orang tua tentu. Yang kedua itu ada saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga ada anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga orang yang dalam perjalanan atau biasa disebut musafir. Dan yang terakhir, golongan yang tidak menerima infak. Itu selain ada yang golongan yang berhak menerima infak, juga ada golongan yang gak berhak sama sekali untuk menerima infak. Yang pertama, apa anak-anakku semua? Yaitu orang kaya. Orang kaya itu tidak berhak menerima infak karena dia sudah memiliki kecukupan dalam hidup, bahkan kelebihan dalam hidup. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja, yakni orang miskin yang masih mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau bahkan lebih. Itu adalah orang yang kurang berhak atau tidak berhak menerima infak. Dan yang ketiga yaitu non-muslim yang memusuhi Islam. Jadi kalau ada orang di luar Islam atau non-muslim yang jahat, maksudnya di sini memerangi Islam, itu tidak berhak, atau menista agama Islam, itu tidak berhak menerima infak dari kita yang beragama Muslim. Yang selanjutnya orang murtad. Orang murtad adalah orang yang, siapa yang tahu di sini? Apa itu murtad? Ya, benar sekali bahwa murtad adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam dan tidak memeluk Islam lagi, seperti itu. Itu tidak berhak menerima infak. Dan yang terakhir yaitu pembangunan tempat umum yang sudah mewah, misalkan pembangunan hotel, pembangunan bangunan yang tinggi untuk keperluan orang-orang kaya, itu tidak perlu untuk diinfakkan, diberikan infak. Jadi kalau pembangunan yang biasanya dianjurkan untuk diberikan infak itu adalah pembangunan musola, masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan badan-badan amil zakat dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga atau bangunan-bangunan yang dianjurkan untuk kita untuk disedekahi. Baik anak-anak semua, pertemuan jadi pembahasan sampai sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, apabila sudah mengerti semua, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan kali ini, dapat bernilai positif dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi itulah pentingnya infak dalam agama Islam, bahwa infak mengajarkan kita bagaimana cara peduli terhadap sesama, bagaimana cara kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak berpesan kepada kita semua supaya apapun harta yang terbaik yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, marilah berinfak. Infakkanlah walau sedikit dengan niatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat ridhonya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan juga berkah untuk kita kini dan seterusnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.